Untuk orang-orang yang sudah dewasa seperti kayak kita ya, yang mesti mengobati adalah kewarasan. Jadi waras saja, waktu tidak nungguin kamu gitu ya. Ketika tidak jadi, ada rasa sakitnya, tapi ya Anda mesti bergerak gitu. Kenal senatural mungkin, lalu melihat ada kecocokan, kayaknya kita bisa lanjut. Cinta Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan, anak-anak nanti dibesarkan di dalam Tuhan, yang terutama begini tidak, itu kita beresin di depan. Jangan Anda yang suka gak suka itu bukan faktor yang paling utama di dalam pernikahan. Mungkin itu bukan faktor yang perlu terlalu ditonjolkan tuh. Bagi teman-teman yang nanti ada pertanyaan, bisa langsung tulis entah di kolom komentar atau langsung di dalam live chat, atau bisa tulis pertanyaan Anda di dalam WhatsApp atau link Slido yang ada di bawah ini. Apa ciri-ciri yang jelas kalau kita dan pasangan sama-sama bertumbuh dalam suatu hubungan? Ciri-ciri yang jelas apa? Bertumbuh ya. Bertumbuh. Ciri-ciri yang jelas bertumbuh maksudnya secara kerohanian. Harusnya sih ya, dia nggak bilang. Dalam suatu hubungan, tapi bertumbuh aja sih maksudnya Pak, hubungan yang bertumbuh atau kerohanian yang bertumbuh ini? Bertumbuh juga. Tapi kita asumsikan kerohanian ya. Oke. Ya mungkin kayak dibilang Jerry, mungkin maksudnya dia punya kerohanian ketika setelah berpacaran, bukan jadi misal contoh yang biasanya rajin PA setelah berpacaran jadi tidak datang sama sekali, sibuk dengan pasangannya gitu loh. Mungkin itu salah satunya. Mungkin yang jadi maksud dengan paling tidak jalan di tempat ya tetap pergi PA gitu. Tapi aku sih mungkin berpikir kalau pasangan itu tetap bertumbuh, mencintai Tuhannya lebih dalam sih, dalam segala yang dikerjakan, bukan artiannya harus rohani ya Pak. Tapi ketika menjalani hubungan, melakukan sesuatu PA dan lain-lain itu jadi lebih menikmati bersama dia gitu. Dan saling support sih, nggak ada pertentangan di dalamnya ketika ingin melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat rohani. Dan selalu mengarahkan ke hal yang rohani. Contoh, kita pergi nonton ya, janganlah PA aja gitu. Oh yaudah kita PA aja gitu. Bukan berarti kita pergi nonton ya, daripada PA, ya kita nonton aja ya gitu. Jadi lebih senang menghabiskan waktu berdua daripada tetap ikut kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani mungkin. Menurut aku, relasi yang bertumbuh itu selayaknya seperti besi yang menajamkan besi sih. Kayak setiap relasi pasti harus saling menajamkan, termasuk pertemanan. Tapi relasi yang paling dekat kan pasti suami istri ataupun pasangan kita kan. Jadi yang paling bisa menajamkan kita, saya rasa pasangan kita. Dan kalau pasangan nggak saling menajamkan, berarti itu nggak saling bertumbuh sih menurut aku. Dalam artian misalnya, saya keluar sama pasangan kita, terus pasangan kita negur kita, kamu harusnya nggak boleh kayak gini loh. Atau kamu menyinggung perasaan orang lain. Maksudnya hal-hal kecil yang dinasihatkan atau ditajamkan oleh pasangan kita sih, yang kayak gitu-gitu. Yang membuat kita lebih berpikir tentang tindakan kita atau apapun itu sih menurut aku kayak gitu. Berubah ke arah baik ya. Jadi mencari ciri yang jelas ini aku belum bisa sih tahu gimana. Cuman kayaknya ya, kalau misalnya nanti hubungan mereka ini nggak hanya stop di pacaran, maksudnya masuk ke pernikahan. Maksudnya dalam pernikahan mereka makin bisa, mungkin nanti ini dijelaskan sampai Eko lagi, makin bisa menggambarkan Kristus dengan jemaatnya. Mantap. Karena yang teman-teman kita di agama lain mungkin nggak bisa gambarkan itu, jadi ya itu ciri yang paling jelas. Iya, maksudnya ini kalau menurut saya sih nggak terlalu ada bedanya dengan kita cirinya pacaran sama nggak pacaran gitu. Jadi apa bertumbuh nggak bertumbuhnya itu pacaran sama nggak pacaran itu parameternya kurang lebih mirip lah gitu. Mencintai Tuhan, semakin ditajamkan, hidup semakin real di dalam kecintaan kita akan Tuhan gitu ya. Maksudnya hubungannya itu bertumbuh, pasangan dengan kamu pas nggak punya pasangan, hubungan bertumbuh itu parameternya itu mirip gitu, parameter ukurnya. Jadi ngeceknya ya seperti itulah. Anda yang belum berpacaran atau Anda yang sudah berpacaran, cara ngukurnya sama. Berarti kalau misalnya setelah berpacaran jadi mundur kayak dibilang Jerry, berarti itu perlu something tanda tanya lagi ya Pak? Iya, tanda tanya. Nggak harus say no sih. Karena kan kita juga ya? Gak tahu ya, kalau menurut saya itu hubungan apapun saja, nggak harus suami istri. Hubungan apa saja itu kan saling menanggung dan saling berbagi ya. Berbagi kelebihan dan saling menanggung kelemahan kan. Jadi including kalau misalkan ada orang itu di satu sisi jadi kerohaniannya lebih tidak bisa ngebut seperti kayak sebelumnya, nggak harus no.
Kalau menurut saya gitu, nggak harus no gitu. Karena kan kita juga saling tanggung kan, saling tanggung itu dalam semua aspek gitu. Kalau yang satunya misalkan ya lebih bodoh kan kita juga mesti lebih menanggung kebodohannya. Yang satu misalkan lebih miskin gitu lebih menanggung kemiskinannya, lebih bisa tadinya misalkan ya salah satunya dari keluarga yang lebih kaya terus setelah menikah sama orang yang dari keluarga yang lebih ngepres gitu kan dia harus somehow bear penurunan standar hidup dalam urusan konsumsi gitu ya. Ya itu kan nggak apa-apa kan, ya, itu fine ya. Termasuk kerohanian saya pikir. Tentu terus jangan jadi tidak beriman itu ya jangan gitu ya. Tapi di satu sisi ketika kita itu seperti kayak mesti menanggung kelemahan gitu, di sisi yang lain kita juga mengangkat kan. Ya kita khotbah sekolah minggu lah atau khotbah ke anak-anak gitu kan ya. Kita kan bear ketidakmengertiannya anak-anak, tapi kita juga di sisi yang lain share pengertian kita lebih banyak kepada mereka gitu. Berarti menurut Bapak kalau kerohaniannya mundur itu nggak apa-apa. Jadi parameter yang jelas untuk pasangan saling bertumbuh itu gimana dong Pak? Mungkin gini apa? Parameter yang lebih bisa diukur kerohanian itu kan nggak ada termometernya ya. Mungkin apa? Frekuensi ikut PA atau frekuensi baca Alkitab atau frekuensi apa itu yang lebih bisa diukur ya. Kalau itunya ya, misalkan jadi lebih berkurang begitu ya. Dengan kita bear orang lain yang akhirnya menjadi bertambah, still itu menurut saya pertumbuhan sih. Saya itu definitely membaca buku jauh lebih berkurang setelah punya anak. Tapi bukan berarti tidak membaca sama sekali gitu kan Pak? Bukan berarti tidak membaca sama sekali, tetapi ya memang akselerasi pengetahuannya jadi berkurang. Itu bertambahnya gimana? Kenapa? Yang bertambah mereka. Dalam hal ini ya menanggung mereka. Meskipun bukan berarti Tuhan tidak bisa kasih another kelimpahan ketika berrelasi dengan mereka. Jadi ada hal-hal yang kita nggak ketemu di buku, misalkan gitu ya. Jadi kita saling tanggung gitu. Interesting point. Masa. Dan maksudnya Pak Eko berarti mundur, tapi bukan berarti jadi kayak hilang gitu loh. Dia mundur, bukan berarti orang kan mikirnya mundur, oh aku benar-benar jadi bukan orang yang rohani, bukan sih. Dia mundur untuk menanggung ini pasangan yang lain. Iya, cuman kita mesti ingat juga bahwa berpacaran itu bukan untuk penginjilan. Maksudnya orang yang enggak rohani sama sekali tak pacaran supaya terus kita jadi enggak ke gereja, enggak apa-apa, saya tahu punya kelemahan. Itu different game tuh, different game. Ya. Jadi betul. Kita kalau lagi KKR regional, atau lagi ya lakukan itu enggak apa-apa itu. KKR regional kan kamu jadi enggak bisa baca buku, enggak bisa tulis paper, enggak bisa macam-macam, enggak bisa riset dan lain sebagainya. Ya begitu. Itu programnya gitu. Nah, kalau berpacaran bukan program itu, tetapi pada waktu berpacaran ada kemungkinan kita juga saling tanggung kelemahan, kita juga saling share kelimpahan yang Tuhan kasih kita gitu. Banyak orang bilang menikah itu panggilan dan tujuan pernikahan untuk menjalankan misi Tuhan di bumi. Amin. Apa contoh konkretnya, Saudara Jerry? Salah satunya ya punya kesempatan untuk menelurkan generasi berikutnya yang merupakan anak-anak Tuhan gitu, entah anak sendiri yang anak kandung ataupun adopsi ataupun bagaimana caranya agar si generasi berikutnya ini boleh menjadi penerus gereja, menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, kira-kira gitu saya contoh konkretnya. Beranak cucu dan penuhilah sekolah minggu gitu ya. Sekolah minggu. Pindah. Aku belum menikah sih, jadi nggak tahu. Contoh konkretnya mungkin ya kan memiliki pasangan itu kan untuk saling melengkapi ya, misalnya saling melengkapi. Jadi contoh misi konkretnya itu ya bagaimana kita saling belajar bertumbuh bersama sih, saling mensupport untuk kita belajar akan pengenalan akan Tuhan bersama-sama gitu, saling jadi penolong gitu sih. Kan nggak selalunya harus selalu punya anak, nggak semua orang bisa punya anak gitu. Menurut saya sih Pak. Amin. Kalau Bapak dong yang udah menikah. Enggak, kalau buat saya itu pertanyaan ini mirip seperti kayak pertanyaan kayak gini ya Pak. Menolong orang miskin itu adalah panggilan Tuhan. Tunjukkan contoh konkret bahwa menolong orang miskin adalah menjalankan misi Tuhan. Ya menolong orang miskin. Ya menikah itu diperintah oleh Tuhan, ya kita menikah gitu. Itu sudah menjalankan perintah Tuhan. Gitu. Sudah menjalankan misi Kristus. Bahwa kita bisa menikah bukan untuk menjalankan misi Kristus, itu lain soal. Bahwa kita bisa menolong orang miskin ternyata buat pencitraan doang gitu ya memang bisa kan. Tapi menikah itu sendiri, meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya, itu ya. Menikah itu sendiri menjalankan misi Kristus sudah. Tentu punya anak itu juga
adalah including di dalamnya, di dalam bentuk yang bermacam-macam ya. Anak sendiri atau anak asuh atau anak whatever, kalau ada orang-orang yang tidak punya kemungkinan untuk beranak secara biologis ya, entah terlalu tua, entah ya gennya nggak cocok atau gimana lah, whatever lah. Ada kan kadang-kadang terjadi seperti itu dan mungkin agak banyak. Meski itu bisa terjadi ya, cuman jangan disengaja. Kalau disengaja itu namanya tidak bertanggung jawab gitu ya. Mau menikah dengan tidak mau punya anak, itu Anda nggak usah kawin aja sekalian. Kalau Anda memang tidak mau loh ya, gitu, tidak mau melakukan hubungan seksual, tidak mau memiliki anak, menceraikan seksualitas, menceraikan pernikahan dengan perintah untuk bereproduksi dan memenuhi bumi, itu adalah jahat ya. Tapi membatasi jumlah anak itu bukan termasuk Pak ya? Kenapa? Membatasi jumlah anak. Saya pikir di dalam pemikiran yang wajar juga berkenaan dengan keadaan dunia tertentu, itu perlu dimasukkan dalam hitungan. Perlu dimasukkan dalam hitungan. Meskipun sebaiknya, semestinya perhitungannya itu bukan terutama karena kekhawatiran. Tapi saya pernah dapat poin yang menarik di khotbah Bapak pas di pernikahan salah satu saudara. Ya, Bapak bilang kalau di pernikahan kita bisa menyaksikan atau mengalami Injil Kristus lebih real di dalam itu hanya di dalam pernikahan Kristen. Ya. Dalam artian apa ya Pak? Penjabarannya kemarin. Lupa ya. Mungkin ya. Saya juga lupa. Kayaknya itu kamu elaborasi saja sendiri dalam kepala gitu ya. Kalau saya sendiri ya. Mungkin Kalau pas dipanggil. kalau pas pernikahannya Jackson tuh saya bilang apa? Di dalam kalau saya tidak salah ya. Udah agak lupa tuh gitu. Tapi dikoreksi yang iya, dikoreksi. Dia juga lupa dia. Kepikiran ntar lagi pestanya gimana gitu. Enggak, tapi ini ya, Pak. Mengalaminya ya. Ini kan pertanyaannya bukan tentang mengalaminya, tapi bagaimana contoh konkret kita dalam Injil Kristus. Tapi kalau mengalaminya, memang rumah itu adalah satu buah tempat di mana Anda tidak akan bertahan untuk jadi aktor. Anda tidak akan bertahan. Sebagai pendeta, saya ini kan bisa cukup bertahan untuk menjadi aktor. Karena Anda ketemu saya itu dalam tempat-tempat yang predictable. Di mana saya sudah dandan. Saya mendandani tampang saya dan saya mendandani mulut saya gitu. Jadi ya bisa keceplosan, bisa lari kanan kiri gitu ya. Tetapi biasanya tidak sampai menyeleweng banget gitu. Larinya itu tidak sampai sebelak-belakan tidak dandan gitu ya. Ya kalian ketemu saya dalam keadaan yang udah dandan senantiasa. Dandan wajah dan dandan sikap lah ya gitu. Pada waktu konseling juga kita kan sudah begitu. Pada umumnya kalian saling ketemu juga pada udah dandan kok gitu. Nah, tapi rumah itu tidak memungkinkan kita untuk senantiasa dandan. Dan pada waktu itu keaslian kita dalam hal yang sebetulnya kita kepengen tutupin. Dandan itu kan ada aspek yang kita tutupin ya. Dengan baju kita, dengan make up-an gini kan. Ada yang kita tutupin kan? Itu apa? Lobangnya, karena jerawat dan sebagainya itu kan ada kita tutupin. Ada itu. Ya kira-kira gitu ya. Lobang-lobang di dalam hati itu yang kita juga kepengen tutupi itu nggak bisa di rumah itu. Kecuali Anda aktor yang amat sangat handal sekali, which is sangat sedikit orang yang seperti itu ya. Kita nggak bisa bersandiwara terus-menerus. Dan ketika kita tidak bisa dandan lagi, tapi kita dicintai apa adanya, ketika dia ngomong I know what you did last summer, bukan cuma last summer ya, every day, dan I still love you anyway, ya itu kan namanya kita menerima Injil ya. Gitu. Tapi itu lebih kepada apa yang kita rasakan. Kalau berkenaan dengan misi Kristusnya apa ya menikah lah. Menikah itu udah menjalankan misi Kristus gitu. Contoh konkret lagi. Contoh konkret. Udah konkret banget. Konkret sekali itu. Saya tadi mikirnya konkret ini ada wujudnya. Harus ada anaknya. Konkret bisa dipegang gitu. Kerja. Lanjut ya. Ya lanjut. Bagaimana caranya menghilangkan sikap yang gampang ilfil terhadap pasangan? Misalnya, awal memulai hubungan, itu kita cinta atau sayang. Tapi karena kekurangan pasangannya, kita jadi ilfil. Terus lama-lama jadi hambar. Kembali lagi seperti yang Pak Eko sampaikan, kalau dia orang yang sudah ini Pak, sudah kenal Tuhan, Injil, dan sudah dewasa, harusnya bukan orang yang gampang ilfil gitu nggak sih Pak, lihat sifat tertentu gitu, tiba-tiba gitu langsung ilfil. Enggak, dia mesti ilfil pada hal yang memang harus ilfil. Kalau buat saya sih pertanyaannya adalah bukan bagaimana, pertanyaan yang semestinya kita tanyakan adalah bagaimana caranya kita mengatasi supaya kita nggak gampang ilfil, tapi mengatasi
permasalahan kalau kita ilfil gimana? Oh. Jadi ilfil aja nggak apa-apa, tapi kita bersikap bukan meresponi kita punya feel. Kalau ya udah nggak apa-apa, tapi kamu tetap bersikap seperti biasanya gitu. Feel ya, feeling gitu. itu nggak bisa jadi dasar, nggak bisa. Kalau kita udah nikah ya, kita semua mesti tahu ya bahwa hidup pernikahan itu bukan hidup yang didasarkan pada feeling. Akan ada akan ada software yang berjalan dan software utamanya itu bukan feeling. Kamu itu tidak digerakkan dengan ledakan-ledakan passion gitu ya. Kalau kamu terlalu sering nonton Deadpool ya mungkin kamu punya gambaran seperti itu. Tapi marriage nggak kayak gitu. Keluarga itu nggak seperti itu. Keluarga yang menurut saya baik itu tidak seperti itu. Jadi kamu tidak digerakkan dengan bangun tidur dipenuhi perasaan berbunga-bunga gitu kan ya. Terus penuh perasaan enggak itu. Tapi kita tahu bahwa kita mesti menjalankan apa, kita harus seperti apa. Nanti jadi ada yang berasa kalau gitu saya kok jadi malas nikah gitu ya. Kita punya konsep pernikahan jangan di drive sama film Deadpool. Gitu. Tapi jadi kalau ilfil gimana? Ilfil aja, bilang nggak apa-apa. Berarti normal gitu ya Pak, ilfil, maksudnya ketika udah berpasangan nih, bisa menikah gitu ya? Iya nggak apa-apa. Maksudnya ilfil nggak harus negatif ya, gitu. Okay. Ilfil kan lain dengan jijik ya. Mirip sih Pak. Biasanya mirip sih. Oh, kalau jijik sekali, kalau orang gampang jijik Kalau jijik sekali, begini, kalau kamu pada waktu pacaran sudah merasa rada kesering jijik ya jangan dinikahin. Karena itu balik lagi ya, everydayness kita. Nanti berat tuh. Kalau ilfil dalam artian kamu tidak passionate gitu, nggak apa-apa gitu. Karena memang marriage itu bukan tentang setiap detik passionate tuh. C.S. Lewis tuh yang ngomong tuh. Saya kutip dari C.S. Lewis tuh. Jadi lebih otoritatif. Aku juga otoritatif. Nggak, tapi kamu tanya aja sama orang-orang yang sudah menikah gitu ya. Apakah dia tiap hari itu geraknya di drive oleh passion kita begini-begini ya. Panggilannya kosakatanya sih mungkin bisa my dear honey gitu kan ya, bisa lah gitu ya, atau sayang gitu ya, panggilannya sih bisa seperti itu, tetapi kamu berjalan sehari-hari tidak super passionate seperti itu. Kita jalan sehari-hari dengan somehow ada yang kita mesti kerjain ini dan itu, dan itu maksudnya tidak jadi nggak menyenangkan gitu, enggak sih ya enjoyable gitu, nice gitu. Saya pernah dengar ada orang yang bilang itu ibarat kayak naik kapal, naik sampan yang pakai mesin 2 tak atau pakai mesin atau pakai motor. Pada saat nyalain itu kayak getarannya sangat ini, tapi waktu udah jalan kencang dia lebih halus. Jadi mungkin bisa deh. Aku menunggu karena manusia. Iya. Dia halus, suaranya enggak, getarannya enggak, vibrating enggak sangat loud gitu, tapi kencang. Ya. Kalau saya Luis, ya, seingat saya ya dia ngomong, saya juga lupa di dalam buku apa. Kita akan meninggalkan passion anak remaja dan bergerak dengan dasar yang lebih stabil. Gitu. Makanya saya tadi balik ngomong hitungan gitu. Kalau ilfil pas masa pacaran, dalam artian sampai jadi jijik. Iya, I think ya nggak apa-apa. Berarti nggak cocok aja kali atau? Iya, jangan diterusin. Iya. Jangan diterusin. Komunikasikan aja. Ya komunikasikan. Cuman ini ya ada kemungkinan orang berubah itu tidak gampang. Kalau misalkan hal-hal yang dilakukan itu adalah hal yang bersifat kebiasaan-kebiasaan yang intinya gini, kamu itu dibentuk untuk menjadi kamu selama sekian puluh tahun, sehingga kamu tidak bisa dikasih tahu sekali dan berubah itu tidak bisa. Pada umumnya sih begitu. Jangan gitu lagi. Be prepared kalau dia akan gitu lagi aja. Kalau di rumah gitu ya, udah saya bilangin berkali-kali, ucapan seperti itu kan banyak ngomong gitu. Di dalam setiap keluarga kayak ada ucapan seperti itu ya. Udah berkali-kali ngomong kayak gini, ya jelas aja. Susah itu. Berkali-kali kemudian dibentuk untuk menjadi orang seperti itu udah berkali-kali sejak kecil sampai jadi gede. Nggak jadi ilfil lagi. Iya. Makanya kalau kita rasa sangat tidak bisa toleransi dengan beberapa aspek, sebaiknya jangan dilanjutkan. Kalau udah nikah, endure. Iya, ya gitu. Salahmu sendiri pada waktu kamu. Kenapa nggak dihitung? Kok kelewatan? Iya, saya. Hitungannya kurang itu. Sebelumnya itu mesti ngitung, makanya jangan mengandalkan passion begitu. Hitung tuh. Worst case skenario-nya kamu, misalkan gitu ya. Saya tuh jadi Hulk pada waktu mengalami kondisi-kondisi seperti ini gitu ya. Atau kalau film Turning Red jadi beruang di dalam kondisi-kondisi seperti ini gitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu biasanya muncul ketika saya bagaimana. Ketika circumstances seperti apa. Nah, coba lihat tuh, dia itu lumayan sering nggak memunculkan aspek-aspek itu. Kalau dia lumayan sering memunculkan aspek itu, janganlah. Ntar kamu jadi Hulk setiap hari. Dan kalau kamu jadi Hulk, kemungkinan untuk dia jadi Hulk juga
kan bisa cukup gede ya. Jadi apa? Hook creating hook. Dan yang kayak gitu bisa kejadian meskipun somehow kita bisa kategorikan baseline-nya sudah. Oh bisa banget. Bisa banget gara-gara kamu terlalu sering ngupil di tempat yang salah aja bisa. Makanya kayak gitu. Makanya pada waktu sebelum nikah itu lakukanlah segala sesuatunya kecuali seksualitas. Sedapat mungkin lah ya, tidak bisa ya, nggak betul bisa lah. Tetapi kamu bisa nggak cocok sama caranya dia menata kamar dan lain sebagainya. Itu tiap hari kita akan ketemunya. Sedikit-sedikit lama-lama nggak cocok terus itu bisa jadi gede. Kita kan pernah dengarkan ya, dan cukup sering lah kita dengarkan seminar keluarga berkali-kali ucapan itu. Masa iya suami istri bertengkar karena mencet odol? Faktanya, kenapa kok kayak begitu contoh muncul terus? Karena terjadi di mana-mana. Sehingga kita memang mesti perhatikan. Kalau bisa, kamu mikirin sedapat mungkin apapun saja yang hal-hal kecil bisa terjadi. Caranya mencet odol, caranya mencet sampo, caranya whatever lah. Sedapat mungkin tuh. Sering jarangnya nyapu, bersih atau enggak, dan sebagainya kayak gitu ya. Suka pakai baju baru dicuci setelah berapa hari, whatever lah. Cukur jenggot, aduh. Iya, tapi seperti itu. Ini jadi nyelimur kemana-mana itu. Tapi pertanyaannya katanya cara menghilangkan sikap ilfil, Pak. Iya, makanya kalau ilfilnya itu jijik, ya jangan dihilangkan, tapi itu jadi indikasi. Tapi kalau ilfilnya itu tidak passionate, nggak usah dihilangkan, tapi belajarlah untuk kamu boleh bersikap waras, mengambil keputusan yang tepat, bukan berdasarkan feeling. Supaya hubungannya tidak hambar, kayak yang dibilang di sini. Hambar itu tergantung dia. Kalau definisinya dia itu seperti kayak film Deadpool ya, setiap hari kayak kangen sekali gitu kan dia. Nggak bisa, nggak ada itu hubungan kayak gitu tuh. Ya itu mesinnya mesti dimatiin terus gitu ya. Jangan tengah-tengah dimatiin lagi supaya begini lagi, dimatiin lagi begini lagi gitu. Konyol aja itu. Pak, bagaimana dengan case ketika sudah menikah, misalnya suami ternyata sering main tangan atau KDRT? Apakah itu berarti sang istri salah memilih pasangan? Apa yang harus dilakukan dengan hal itu? Bolehkah perpisahan terjadi? Dengan di sisi lain, Tuhan berfirman bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini gini, pada umumnya laki-laki yang menikahi seorang perempuan, dia tidak kepingin memukuli pasangannya, pada umumnya ya. Dia tidak ingin, orang kalau sangat hobi bela diri itu dia akan ikut karate atau ikut tinju gitu. Dia bukan menikah untuk itu gitu ya. Biasanya kan begitu. Jadi biasanya langkah-langkah yang seperti itu tidak dirancang oleh seorang laki-laki. Ini kita assume yang mukulin yang laki ya. Siapa yang perempuan gitu. Jadi pikirkan kenapa kok Anda lumayan sering kena pukulan. Itu yang pertama. Tapi kedua, mungkin juga memang laki-lakinya itu ternyata agak ringan tangannya begitu. Apa kesalahan-kesalahan yang kecil gitu agak cepat melayang pukulannya. Dalam case seperti itu, memang kalau kita bicara tentang kitab suci kita ya, kita bicara Alkitab kita, pernikahan itu kan lambang antara Kristus dan jemaat begitu. Memang kan. Jadi pada waktu Kristus sebagai pasangan itu endure kelemahan pasangannya, dia endure-nya seperti apa? Dia endure-nya sampai mati sih. Jadi perintah itu tidak main-main. Sebaiknya sebelum Anda masuk, Anda hati-hati dulu. Kalau Anda sudah masuk, memang sampai kematian memisahkan kita. Termasuk ketika Anda mengalami KDRT, perceraian itu tidak pernah menjadi satu hal yang jadi boleh gitu. Tapi memang ya, kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai karena dia tidak kuat dan lain sebagainya, sebaiknya juga kita nggak usah KDRT lagi dari luar. Di rumah tangganya yang kecil kena KDRT, dikebukin sama suaminya, setelah cerai di dalam gereja, di dalam keluarga gereja, kita KDRT dia juga, dipakai kalimat-kalimat condemnation gitu. Saya pikir nggak perlu juga gitu ya. Kalau akhirnya ada yang mengambil keputusan seperti itu, ya kita sama-sama sedih lah, kita sama-sama terluka, kita sama-sama minta pertolongan dari Tuhan lah. Begitu. Berarti sang istri salah memilih pasangan? Ya salah lah. Oh iya, benar. Udah kenapa gitu. Memang sebaiknya itu tadi pikirin. Yang gebuk-gebuk itu kan Hulk ya. Ya kalau misalkan orang tertentu yang terlalu gampang jadi Hulk gitu ya. Tatapannya kurang menyenangkan, ngamuk, mukul begitu ya. Kok bisa kamu kawinin begitu? Kadang ada yang baru muncul setelah menikah. Sering malah ya.
Atau mungkin kurang mengenal. Sampai Iya. terkutip Caranya nggak kaget. benar. Iya, saya mungkin terlalu cepat pacarannya, jangan-jangan ya. Nggak tahu ya. Oh. Agak, memang case itu bisa terjadi sih ya. Yang namanya case bisa terjadi, cuman seringkali karena langkah di depannya kurang benar. Kalau sampai langkah di depannya itu sudah benar semua, sampai ke belakangnya terjadi seperti itu juga, ya itu jawabannya. Oh. Tidak benar-benar. Mestinya kan tahu ya pada waktu itu. Coba dilihat tuh ekspresinya dia pada waktu worst case scenario-nya, marahnya itu seperti apa gitu pada waktu pacaran. Entah ya, saya nggak tahu ini masuk berkaitan atau enggak. Tapi apakah mungkin ini memang ada kaitan sama hal yang nggak benar yang dilakukan sebelum pernikahan gitu? Sudah berhubungan seks gitu ya? Saya nggak tahu. Sudah berhubungan seks jadi suka mukul. Itu apa maksudnya? Nggak paham saya. Bukan, maksudnya ada flow itu gitu. Maksudnya mereka sudah melakukan sesuatu yang nggak benar lalu di hadapan Kristus dan di hadapan hamba Tuhan yang mensahkan mereka nggak mau ngaku dan lain sebagainya. Jadi itu semacam suatu hal yang membayangi dan akhirnya wujudnya dari itu KDRT atau terakhir ada kepedihan-kepedihan lain yang sudah kan kadang si hamba Tuhan ada mengingatkan nggak cocok kayaknya kalian nggak usah lah lanjut gitu. Lalu ternyata mereka pilih untuk terus. Lalu nanti setelah kejadian mereka balik konseling, saya ini dipukul dan lain sebagainya, atau banyak kepedihan dalam rumah tangga kami, dan si hamba Tuhan udah bilang, kan saya sudah bilang dulu jangan lanjut karena hal-hal yang kalian lakukan atau apapun yang si hamba Tuhan pikir nggak cocok untuk lanjut gitu. Kira-kira itu ada kaitan nggak ya Pak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah ada korelasi dengan secara khusus sex before marriage dengan hal seperti itu, saya nggak tahu. Saya nggak ngerti sih. Bahwa pada waktu pranikah, pada waktu konseling itu kadang-kadang kita bisa lihat ya, karena hamba Tuhan itu lebih perasaannya lebih tidak terlibat kan ya. Hitungannya lebih main. Lebih normal ya Pak. Memang tidak terlibat ya. Jadi orang yang lagi bertengkar itu kan memang terlibat. Hamba Tuhan kan wasit ya. Bukan wasit itu ini ya lagi berterang. Cuman lebih tidak terlibat. Ibaratnya ada orang yang main catur itu kita kan lihat dari sini tuh. Emosinya nggak terlibat kan. Jadi lebih lihat hitungan-hitungannya. Dari hitung-hitungan itu kan jadi kayak bisa lebih lihat tuh lampunya kuning, orange, mendekati merah atau kayak gimana. Kadang-kadang tidak cocokannya gitu. Cuman apakah itu berhubungan dengan sex before marriage? Saya nggak tahu. Saya belum bisa melihat korelasi yang jelas antara sex before marriage dengan KDRT. Meskipun mungkin ada ya, coba sih pilih, saya belum bisa lihat aja. Temanya cukup berat. Iya. Dan cukup umum juga ya, kayaknya sering dengar KDRT gitu. Tapi memang kita juga mesti akui, kita sering dengar orang pada waktu sebelum nikah itu serampangan. Majunya itu serampangan. Nggak do the math gitu maksudnya. Iya, nggak do the math. Nggak, di depannya itu rasa serampangan. Kadang-kadang sudah ada yang ingetin tetap ditubruk. Setelah ke belakang bertanya, why Lord? Gitu. Why God? Gitu. Pikirnya ntar habis nikah dia bakal berubah gitu ya mungkin. Wah iya. Biasa Dulu selalu tuh, mikir gitu. manusia itu nggak gampang berubah loh. Hitung-hitungannya kurang ya Pak. Iya. Jadi perlu ikut kelas pranikahnya Pak Eko. Ya kelas pranikah lah. Setiap hari Minggu. Jika sudah terlanjur pacaran dengan yang beda agama, apakah sekarang saya minta putus ya Pak? Ya Pak. Kok Pak terus ya? Pak dia Pak. Gimana Jar? Pak Jar berarti. Pak Jar. Kok saya iya sih, minta putus lah. Iya sih. Bukan minta putus, saya kan soalnya saya putuskan. Oh. Tapi saya pun jadi salah juga, kok saya mulai. Iya. Better mengakui salah terus setelah itu nggak usah dilanjutin. Gimana Kak Vina? Iya sih. Kan udah tahu yang benernya gimana. Daripada diperpanjang lama-lama. Cuman kan perasaan tuh kadang meliputi gitu kan. Tapi harus dijelasin dengan konsekuensi yang benar ke dia. Pengertiannya bukan karena kita sedang dalam kondisi aku nggak suka kamu lagi, bukan. Tapi memang ini udah hal yang tidak tepat gitu sih. Tapi dia nanti coba ini kayak, oh gitu sih, aku mau kok ikut ke agamamu. Nah itu gimana Pak? Bagus. Tapi jadi jangan ladang penginjilan kan Pak? Betul. Jadi gini apa? Bedakan itu. Ya diinjilin. Tapi ya sekali lagi
pastikan bahwa dia itu mengikuti bukan karena kita gitu. Dia kenal Kristus gitu. Dia mengenal Kristus, kita boleh mulai lagi. Cuman ya itu bedakan ya. Pada waktu kita mau pergi penginjilan dengan kita mau berpacaran sama orang. Jadi kalau kayak gitu minta orang lain untuk injili dia ya, jangan kita ya. Kita sendiri juga tidak apa-apa sih. Cuman ya memang akan terbawa ya Pak. Ya kasih tahu aja. Sekarang saya mengetahui bahwa saya menganggap hal ini penting. Kamu juga tidak mau. I guarantee gitu ya. Kamu tidak akan mau punya suami yang tidak takut sama Tuhan. Karena basis dari semua tindakan saya yang baik itu adalah karena saya takut sama Tuhan. Kalau saya takut sama Tuhan, saya punya kepercayaan adalah bahwa saya harus punya pasangan yang juga sama-sama takut sama Tuhan di dalam cara seperti yang kami percayai gitu. Karena saya tidak bermain-main dengan hal ini, maka kita tidak bisa. Tapi kalau akhirnya dia misalkan mengatakan, oh ya saya mau belajar itu, saya kepingin tertarik dengan Tuhan, well let's belajar gitu. Kan belum menikah juga kan ya, belum menikah juga, mungkin apa terminologi putus nggak putus, sekali lagi ya pacaran itu kan keadaan hybrid ya. Gimana sih? Putuskan ya. Jangan dimulai, tapi kalau sudah dimulai ya seperti itu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di acara ngobrol episode yang selanjutnya.